kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Mas Rohim, mahasiswa PPG PAI tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri dengan NIM 252094144. Pada hari ini Selasa tanggal 13 Januari 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja di MTS Salafiyah Budi di kelas 8 dengan materi Kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita, seperti biasa kita membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian untuk menumbuhkan rasa kecintaan kita kepada tanah air kita, akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada semua anak-anakku dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Gimana kabarnya hari ini anak-anakku semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ada yang sakit hari ini? Nggak ada. Hadir semua ya? Ada semua. Kemudian Bapak ingin menanyakan perihal pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang apa anak-anakku? Ya, tentang kemajuan dinasti Ayyubiyah. Apa saja sih kemajuan dinasti Ayyubiyah? Yang pertama ada pendidikan, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi banyak mendirikan madrasah-madrasah di berbagai daerah-daerah dan juga mendirikan rumah sakit yang dimana rumah sakit itu dijadikan juga sebagai sekolah kedokteran. Oke, baik. Yang kedua, apa lagi kemajuannya? Yang kedua, bidang ekonomi dan perdagangan. Sudah menjalin kerjasama perdagangan dalam kota-kota di Jawa Tengah. Dalam bidang industri sudah ada pabrik kain dan pabrik gelas. Oke, dalam bidang perdagangan dan ekonomi. Kemudian ada lagi kemajuannya? Ada. Ketiga, militer dan sistem pertahanan. Salahuddin, kekuatan militernya terkenal sangat tangguh. Alat perangnya selalu mengikuti zaman. Oke, baik. Jadi intinya untuk kemajuan dinasti Ayyubiyah, yang pertama yaitu dalam bidang pendidikan. Sebagaimana yang dijelaskan pada minggu kemarin, bahwasanya pendidikannya sangat maju dengan didirikannya beberapa madrasah di daerah-daerah. Kemudian dalam bidang ekonomi dan perdagangan, Salahuddin Al-Ayyubi atau dinasti Ayyubiyah menjalin hubungan dengan dunia internasional. Terbukti dengan didirikannya perusahaan tekstil, perusahaan gelas. Kemudian dalam bidang militer tadi apa? Kekuatan militernya sangat tangguh. Akan dibuka LKS-nya anak-anakku bab 2 halaman berapa? 33. Kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Untuk capaian pembelajaran fase D elemen masa Daulah Ayyubiyah, yaitu peserta didik mampu memahami peran tokoh Salahuddin Al-Ayyubi serta meneladani nilai kepemimpinan
cinta kemanusiaan, toleransi, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran kita, yaitu setelah mengikuti pelajaran, peserta didik mampu menganalisis kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi, mengidentifikasi peran Salahuddin Al-Ayyubi, meneladani nilai cinta, toleransi, dan kemanusiaan, mengaitkan nilai Daulah Ayyubiyah dengan kehidupan sehari-hari. Sebagai awal, Bapak ingin menanyakan beberapa hal tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Apakah kalian mengenal tentang sosok Salahuddin Al-Ayyubi? Salahuddin Al-Ayyubi adalah tokoh pendiri dinasti Ayyubiyah, namanya Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang bab 2 ini, yaitu tentang materi kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Biografi Salahuddin Al-Ayyubi, pemerintahan saat Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian pencapaian karir daripada Salahuddin Al-Ayyubi, sikap yang dapat diteladani dari kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Yang pertama, biografi Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi atau dikenal oleh dunia barat dengan nama Saladin adalah pemimpin militer dan politik Islam yang mendapat gelar Al-Malik Al-Nasir atau penguasa yang bijaksana. Selanjutnya, Salahuddin memiliki nama asli Abu Muzaffar Yusuf bin Najmuddin Ayyub. Bapaknya yaitu Najmuddin Ayyub adalah seorang gubernur di Baalbek. Beliau Salahuddin Al-Ayyubi lahir pada tahun 1137 di Tirkit, Irak. Kemudian Salahuddin dibesarkan di Damaskus, Suriah, dan dikenal memiliki pengetahuan yang luas tentang filsafat, agama, baik itu fikih, tentang Al-Quran, tentang bahasa, sains, matematika. Banyak mendapat pengetahuan tentang peperangan karena ia hidup di lingkungan yang berada di antara para tentara perang, sehingga ia pun berlatih menunggang kuda, melempar tombak, berburu, dan latihan perang muncul begitu saja karena tiap hari yang dilihat tentara latihan perang. Ada pepatah yang berbunyi bisa karena biasa. Karir Salahuddin sebagai tentara diawali ketika ditunjuk sebagai wakil dari pamannya yang bernama Asaduddin Syirkuh di bawah kepemimpinan Nuruddin Zangki untuk menemani melaksanakan invasi ke Mesir, dan akhirnya invasi ini dimenangkan oleh pihak Asaduddin. Kemudian karena keberhasilannya, Asaduddin diangkat menjadi wazir. Wazir itu gubernur kalau di Indonesia. Dan Salahuddin diangkat menjadi panglima perang. Kemudian tak lama setelah diangkat menjadi gubernur, tepatnya 2 bulan setelah diangkat jadi gubernur, pamannya meninggal dunia. Kemudian jabatan wazir di Mesir digantikan oleh Salahuddin yang menjadi wakil pamannya. Kemudian pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi. Subbab yang kedua ini menjelaskan tentang pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi ketika Sultan Al-Adid dari dinasti Fatimiyah meninggal dunia atau wafat, maka tampuk kepemimpinan dilanjutkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin berkuasa penuh untuk menjalankan peran keagamaan dan politik, dan sejak saat itulah dinasti Ayyubiyah mulai berkuasa. Kemudian Salahuddin dianggap sebagai pembaharu Mesir. Kenapa? Karena berhasil mengembalikan mazhab Sunni. Sunni yaitu mengikuti ahli sunnah wal jamaah. Di bawah kekuasaannya, Baitul Maqdis berhasil dikuasai oleh umat Islam. Setelah pada tahun 1099 Masehi berada dalam kekuasaan tentara Salib, dan disepakati perjanjian damai antara pasukan Salib dengan pasukan Salahuddin. Momen jatuhnya Baitul Maqdis ke tangan umat Islam bertepatan dengan malam Isra Mi'raj, yaitu 27 Rajab 538 Hijriah. Atas hilangnya Baitul Maqdis dari kekuatan tentara Salib, maka pasukan Salahuddin tidak melakukan kekerasan terhadap penduduk Kristen di Baitul
Maqdis Yerusalem. Tidak seperti yang dilakukan tentara salib pada tahun 1099 Masehi. Dalam invasi pertamanya ke Baitul Maqdis, mereka telah membunuh 70.000 penduduk muslim dari anak-anak hingga dewasa yang tinggal di Baitul Maqdis. Kemudian pencapaian karir dari Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin bukanlah orang yang senang mengajak berperang, walaupun dia jenderal perang, tapi nggak suka perang aslinya. Ia adalah seorang penjaga kebebasan, kemudian penjaga dan pembela negara Islam dari musuhnya, yaitu tentara salib. Kemudian dalam setiap pertempuran yang sangat besar, Salahuddin selalu menyempatkan melaksanakan sholat fardu maupun sunnah bersama pasukannya. Sholat ketika saat peperangan. Namanya sholat apa dalam fikih? Namanya sholat khauf. Sholat apa? Sholat khauf, sholat dalam keadaan perang. Selanjutnya yaitu sikap yang dapat diteladani dari Salahuddin Al-Ayyubi. Yang pertama, kepemimpinannya. Apa kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi? Satu, Salahuddin adalah sultan yang luar biasa. Ia mengangkat orang-orang cerdas dan terdidik sebagai pembantunya di pemerintahan. Yang kedua yang bisa kita teladani yaitu keperwiraannya. Salahuddin dikenal sebagai perwira yang memiliki kecerdasan tinggi. Pasukannya dikenal sangat tangguh. Selanjutnya, keteladanan yang kita bisa tiru dari Salahuddin adalah sikap adil, pemurah, dan penyayang. Akhlak mulia ini yang tidak lain Salahuddin langsung mencontoh kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Eropa mengalami keterpurukan dan kemiskinan di negaranya sendiri. Lalu bagaimana kondisi mereka saat itu yang terus dirundung adu domba oleh saudara sendiri dan harus menghadapi pasukan muslim di bawah kepemimpinan Salahuddin atau yang kita kenal dengan Raja Saladin. Dari kejadian itu, berita telah sampai kepada Raja Saladin dan telah mengirimkan surat peringatan kepada Raja Balwin atas ulah anak buahnya itu. Saladin mengumumkan bahwa dia menantang perang terbuka di sebuah tempat gurun pasir di dekat benteng pertahanan tentara salib. Tempat itu bernama Karak, yang dikuasai oleh Guy de Lusignan bersama Reynald. Perang terbuka itu pun tak terhindarkan. Balian yang mengetahui kejadian tersebut berinisiatif untuk memberi bantuan kepada benteng pertahanan Karak dan berusaha memberikan perlawanan walaupun kalah jumlah, dengan tujuan untuk mengulur waktu kedatangan Raja Balwin yang juga sedang menuju ke sana bersama seluruh pasukan lawan pasukan Saladin yang jumlahnya beribu kali lipat, walaupun akhirnya mereka kalah. Tapi disinilah letak fakta menarik yang memang dimiliki oleh sosok Saladin. Dia bersama pasukannya tak membunuh musuh yang sudah tak berdaya dan tanpa senjata. Lihat yang hijau itu makin bertambahnya kekuasaan Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian menaklukkan Yerusalem. Pada tahun 1193 baru Salahuddin wafat. Setelah kalian mengamati video, baik dari video penaklukan Baitul Maqdis, kemudian ada tadi sesi melihat peta kekuasaan Daulah Ayyubiyah, maka selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Yang ingin Bapak tanyakan, apa yang menjadi sebab Sultan Salahuddin begitu semangat ingin menguasai Baitul Maqdis? Ada yang tahu? Karena di Baitul Maqdis terdapat tempat-tempat sejarah seperti peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu. Salah satunya tempat ibadah umat muslim, yaitu apa tempat ibadahnya umat muslim di Baitul Maqdis? Masjidil Aqsa. Apalagi karena beliau ingin menjadi orang yang ditunjuk sama Rasulullah, sebagaimana dalam hadis Nabi yang bunyinya la tuftahunnal Konstantinia wali ni'mal amiru amiruha wali ni'mal jaishu dzalikal jaish. Kata Nabi, akan dibuka nanti kota Konstantinopel. Salahuddin begitu semangat ingin merebut
Baitul Maqdis dan ingin menjadi orang yang dimaksud oleh Rasulullah sebagai orang yang mampu membuka kota Konstantinopel. Tadi pertanyaan dari Bapak, sekarang dari kalian, ya? Mengapa Salahuddin tidak membalas kekejaman tentara Salib? Ya, sebagaimana tadi dibahas, kenapa kata teman kamu yang namanya Wafik, kenapa Salahuddin tidak membalas kekejaman dari tentara Salib? Padahal ketika Baitul Maqdis dikuasai oleh tentara Salib, itu tentara Salib membunuh lebih kurang 70.000 jiwa penduduk umat muslim di Baitul Maqdis, dari anak-anak sampai orang dewasa. Kenapa? Karena sikap Salahuddin yang penyayang, pemaaf, yang beliau tiru dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi penaklukan Fathul Mekkah. Untuk selanjutnya Bapak akan membuat kelompok, dihitung dari sini 1, 2, 3. suaranya 19, 22. Kemudian nanti dari 22 ini Bapak akan bagi menjadi 4 kelompok. Kita akan bikin kelompok menggunakan SPG. Nanti yang laki-laki bikin 1 lingkaran di sini, perempuan bikin 1 lingkaran di sini. Ketika Bapak bilang 1, maka tangan kanannya nunjuk ke atas. Oke, siap. Kalau bilang 2, tangan kirinya menengadah ya. Siap. 1, 2, 3, tangan kanannya ke sini, samping. Nah, ya. 1, 2, 3. Ya, jangan tegang, jangan tegang. Tenang aja, tenang. Siap. Kata kuncinya adalah ayam. Jadi jika Bapak ngomong ayam, maka tangan kiri kalian menangkap telunjuk temannya. Oke. Siap. Pada suatu hari si Ibnu menangkap seekor burung. Siap. Ada kakaknya hobi sama seperti Ibnu, yaitu suka beternak ayam. Oke, yang benar geser, mundur atau duduk aja yang benar. Selanjutnya tetap 1, 2, 3, ya. Bapak Ibnu adalah seorang penggemar burung kicau. Tetapi temannya itu hobi peternak ayam bakok. Untuk topik diskusinya, untuk kelompok 1 dari 4 tema ini, pilih yang mana? 1 sesuai dengan kelompoknya. Oke. Untuk kelompok 2, Bapak persilakan untuk memilih temanya. Apa tuh judulnya? Integritas atau kesatuan utuh. Selanjutnya kelompok 3. Apa itu? Oke. Selanjutnya kelompok 4. Kelompok 4, kepemimpinan Salahuddin dikaitkan dengan mata pelajaran lain, dalam hal ini PPKN dan sejarah. Untuk memudahkan tugas kalian berdiskusi, silakan kalian diskusi dari tema-tema atau topik-topik tadi. Kemudian hasil diskusinya kalian tuliskan pada kertas origami yang Bapak berikan. Kelompok 1, pilih warna mana? Merah, kuning, hijau, biru. Hijau, silakan ke depan. Hijau. Untuk kelompok 2, pilih warna apa? Ada kuning, ada merah, ada biru. Biru. Kelompok 2. Kelompok 3, ada kuning, ada merah.
kuning. Kelompok 3. Kelompok 4 merah. Ya. Bapak beri kesempatan kalian berdiskusi tentang tema-tema yang Bapak berikan, yaitu kepemimpinan Salahuddin dikaitkan dengan kondisi Indonesia saat ini. Kemudian Bapak berikan satu kertas lagi. Gunanya apa? Kertas yang kedua ini untuk kalian melakukan penyelidikan atau menemukan tentang masa kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi dari mulai awal, kemudian berapa tahun kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian kalian kaitkan dengan tradisi-tradisi Salahuddin Al-Ayyubi yang masih dipakai sampai saat ini. Nanti kalian silakan diskusi untuk kelompok 1 tema 1, kelompok 2 tema 2, kelompok 3 tema 3, kemudian kelompok 4 tema 5 ya. Ya, diskusi dulu, diskusi. Kepemimpinan toleran Salahuddin Al-Ayyubi sebagai teladan bagi kehidupan multikultural, keberagaman budaya, suku ras, agama di Indonesia. Salahuddin Al-Ayyubi dikenal sebagai pemimpin yang sangat menjunjung tinggi toleransi beragama ketika berhasil merebut Yerusalem pada tahun 1187 Masehi. Ia tidak melakukan pembantaian terhadap umat Kristen, bahkan memberikan jaminan keamanan dan kebebasan beribadah. Sikap ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak harus dijalankan dengan kekerasan, tapi dengan kemanusiaan. Nilai toleransi tersebut sangat relevan dengan tradisi Indonesia saat ini yang memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya. Di tengah masih munculnya konflik dan intoleransi, kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi dapat menjadi teladan bagi pemimpin dan masyarakat Indonesia untuk menjaga persatuan dan keberagaman. Menganalisis masa kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Apa saja yang dicapai oleh Salahuddin Al-Ayyubi? Silakan. Salahuddin Al-Ayyubi memerintah umat Islam dari tahun 1171 sampai 1173. Yakni masa kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi berkisaran 22 tahun. Dan budaya-budaya pada masa ini masih relevan sampai sekarang, ialah toleransi beragama, pendidikan, dan pengetahuan kepemimpinan yang berbasis Islam. Salahuddin Al-Ayyubi juga memiliki pencapaian. Apa pencapaiannya? Pertama, berhasil menaklukkan Baitul Maqdis dari Mesir Salim. Kesatuan, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan kesadaran Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1999 di sebuah ingin mempresentasikan nilai persatuan dalam kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi dan kesesuaian terhadap perbedaan sosial di Indonesia. Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menyatukan umat Islam yang sebelumnya terpecah belah oleh kepentingan politik dan wilayah. Ia menyadari bahwa persatuan adalah kunci utama untuk menghadapi tantangan besar seperti perang salib. Indonesia saat ini perbedaan sosial dan politik sering terjadi, terutama saat pemilu atau perbedaan pandangan di media sosial. Oleh karena itu, nilai persatuan yang ditanamkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi sangat penting untuk ditetapkan agar masyarakat di Indonesia tidak mudah terpecah oleh perbedaan. Mengenai kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi sejalan dengan Pancasila, sehingga toleransinya mencerminkan sila pertama, kemanusiaannya sesuai dengan sila kedua, dan semangat persatuan sejalan dengan sila ketiga, keadilan sosial yang diterapkannya juga sesuai dengan sila kelima. Melalui kajian sejarah, siswa dapat memahami bahwa nilai Pancasila bersifat universal dan telah diterapkan oleh tokoh-tokoh besar dunia, termasuk Salahuddin Al-Ayyubi. Oke, kita beli aplaus dulu untuk semua kelompok. Apa refleksinya? Kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi memberikan keteladanan tentang toleransi dan kemanusiaan. Toleran terbukti ketika penguasaan Baitul Maqdis.
kemanusiaannya pun tetap dijunjung tinggi, tidak membunuh orang yang tidak berdosa. Oke. Di samping lemah lembut juga harus tegas dan adil. Sebagai penutup, penyampaian kesimpulan hari ini adalah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi wajib untuk kita teladani, baik dari kepemimpinannya, keperwiraannya, sifat adil dan kasih sayangnya. Selanjutnya, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini menambah wawasan yang baru tentang kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian juga mudah-mudahan kita bisa meniru kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Semoga mudah-mudahan pemimpin Indonesia bisa meniru kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Selanjutnya Bapak ucapkan semoga kita tetap sehat selalu dan jangan lupa untuk tetap semangat belajar, di samping juga tetap menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, mari kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka. Bapak akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.